Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut lugat atau fitologi terdiri dari dua kata, yaitu maslahah mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab yuslihun, salaha, menjadi salahan atau maslahat, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu yursilu, mursilu, irsalan, arsala, menjadi mursalan, yang berarti diutus, dikirim, atau menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Adapun menurut para ulama diantaranya yang pertama, menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk. Yang kedua, menurut Imam Ar-Razi, maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan. Adapun menurut etimologi, maslahah berarti kepentingan hidup manusia, sedangkan mursalah berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nas syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Maslahah mursalah atau disebut dengan istilah secara terminologi menurut ulama usul adalah maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nas yang membenarkan atau yang membatalkannya. Pada kedudukan dan keberadaan maslahah mursalah ini sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia sehubungan dengan meninggalnya Rasulullah dan terhentinya wahyu ilahi. Dasar hukum maslahah mursalah. Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah. Di antaranya 1. Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nabiyah ayat 107. Maksudnya, Allah telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Yang kedua adalah hadis. Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan maslahah mursalah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbuat mudarat dan pula saling memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Duruqutni dan lainnya. Hadis ini berkualitas hasan. Kemudian yang ketiga, perbuatan para sahabat dan ulama salaf. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan para imam mazhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip maslahah. Dasar hukum maslahah mursalah dilandasi oleh dua pendapat ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Nah, sedangkan menurut para ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menerima dan menetapkan hukum dengan syarak sejalan dengan kehendak syarak dan jenisnya, didukung nas secara umum. Adapun macam-macam maslahah mursalah, yang pertama maslahah daruriyah.
Maslahah daruriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Yang kedua, maslahah hajiyah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah ini ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang membenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh sebagian mahasinul akhlak. Adapun syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama, masalah itu bersifat esensial atau mendasar atas dasar penelitian, observasi, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat. Kemudian yang kedua, masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, masalah itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari kesulitan. Nah, kedudukannya sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumlah ulama menolaknya sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak, di mana kedua pendapat ini didasarkan kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat yang ada petunjuknya dari syar'i Allah. Kemudian didasari para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syar'i. Di sini dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nas yang membenarkan atau yang membatalkannya. Kemudian, ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah. Di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, perbuatan para sahabat dan ulama salaf. Kemudian macam-macam maslahah mursalah yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahnisiyah. Selanjutnya, syarat-syarat maslahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Pertama, penempatan hukum terhadap maslahah atau masalah terhadap benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat. Kemudian, masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak. Masalah itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan memenuhi kepentingan hidup manusia. Sekian dan terima kasih. Akhir kata dari saya, nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.